اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Mustafa Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa safiyina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin amin. Ahbab fillah wa duyufan al-'izza adanallahu iyyakum alal huda wa taqwa. Insyaallah kita lanjutkan dengan hadis nomor 5253. Hadis ini terdapat dalam Musnad Firdaus. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talibul ilmi," orang yang belajar ilmu agama. Talib artinya mencari. Orang yang mencari ilmu agama. Talibur rahmah, itu berarti orang yang mencari rahmat Allah. Orang yang mencari rahmat Allah. Kenapa tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah fartamu." Apabila kalian melewati taman surga, ambil hasilnya. Qila ya Rasulullah, apa itu taman surga? Dalam sebuah riwayat, hilakul zikir, halaqah zikir. Dalam sebuah riwayat, majalisul ilmi, majelis ilmu. Begitu juga dalam hadis Nabi yang berbunyi, ma min baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasu bainahum nazalat alaihimur rahmah wa asyhadhumur rahmah nazalat alaihimus sakinah wa zakarallahu fiman indah. Itu semua berbicara tentang majelis ilmu. Jadi orang yang mencari ilmu berarti mencari rahmat. Rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikan-ikan di lautan mengantarkan ampun untuk orang belajar agama. Malaikat membentangkan sayapnya untuk orang belajar agama. Faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Orang yang memahami hukum Islam lebih susah disesatkan syaitan daripada 1000 ahli ibadah. Al ulama ummati ka anbiya'i bani Israel. Ulama umatku sama dengan nabi-nabi Bani Israel. Jadi sekian fadilah daripada ulama. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama yarfa'illahu alladhina aminkum walladhina utul ilma darajat. Kalau sekian segudang fadilah ilmu yang diberikan, belum juga punya semangat untuk belajar agama, masih mencari ilmu duniawi yang hanya 60 tahun saja, sementara ilmu agama adalah menata kehidupan setelah kubur, mahsyar dan surga Allah, berarti orang itu memang tidak minat belajar agama.
Apalagi yang niat berhenti nggak belajar lagi. Nabi bersabda, talibul ilmi talibur rahmah. Orang belajar ilmu berarti mencari rahmat Allah. Talibul ilmi ruknul Islam. Orang yang belajar agama itu adalah tiang Islam. Pelajar-pelajar agama itu adalah tiangnya Islam. Kalau tidak ada lagi yang belajar agama, berarti Islam tidak lagi ada tiangnya. Kalau yang belajar agama sudah mencontohkan tidak lagi dengan agama, berarti tiang membawa rebah. Kalau kiai tidak lagi menjaga adab-adab sunnah, berarti sunnah akan hancur. Itu sunnah. Sunnah mana itu kiai itu nggak buat. Nggak boleh makan berjalan. Nggak boleh bagaimana itu santri makan berjalan. Jadi apabila yang belajar agama sudah tidak lagi mencontohkan sunnah, berarti sudah tiang membawa rebah. Kalau tiang yang rebah, tak rebah. Plafon rebah, dinding ikut rebah. Maka orang yang belajar agama itu mesti mengamalkan agama. Kenapa? Karena mereka tiangnya. Kalau tiangnya lemah, lemah agama. Kalau semangat orang-orang belajar agama lemah, maka melemah agama. Kalau semangat orang-orang belajar agama itu banyak sekali, di mana-mana masjid pengajian selepas maghrib ramai, subuh mubarakah ramai, Isra Mi'raj ramai, Maulid Nabi ramai, pengajian apa saja ramai, itu pasti agamanya kokoh. Tapi apabila pengajian wirid, pengajian hanya dihadiri oleh 10 orang, yang dipelajari pun masalah-masalah yang tidak terlalu penting, yang belajar pun yang sudah tua-tua mau meninggal dunia, itu tidak ada harapan agama akan tumbuh di situ. Maka antum-antum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan-utusan kepada daerah-daerah tertentu, apalagi hanya antum yang belajar agama di kampung tersebut, maka hukumnya fardu kifayah. Seperti yang di Pangkal Pinang, nggak boleh malas karena antum cuma satu di sini. Kalau 2 boleh mati 1, kalau cuma 1 mesti semangat. Tapi kalau yang banyak ramai di Padang itu mati 1 nggak ada masalah. Mati 2 masih banyak yang lain. Tapi yang 1 utusannya dari daerah masing-masing itu mesti terdepan, mesti semangat. Karena talibul ilmi ruknul Islam. Pelajar agama itu adalah tiangnya Islam. Wa yu'ta ajrahu ma'an nabiyyin, dan diberikan pahalanya bersama para nabi. Diberikan pahalanya bersama para nabi. Kenapa diberikan pahalanya bersama para nabi? Karena mereka punya tanggung jawab seperti Nabi Bani Israel kepada kaumnya. Kalau sekiranya ada di alahan panjang, kemudian di kampung kecilnya sungai abu-abu, di situ tidak ada yang baca Al-Quran, dia tanggung jawab untuk pendidikan Al-Quran. Tidak ada yang tahu tentang ilmu fikih, dia bertanggung dengan hukum fikih. Sama dengan Nabi Nuh di kaumnya, sama dengan Nabi Lut di kampungnya, sama dengan Nabi Harun di tempatnya, sama dengan Nabi Musa di kalangan Bani Israel. Maka mereka mendapatkan pahala yang sama ma'an nabiyyin, bersama para nabi. Maka jangan antum melirik ke kanan dan ke kiri pakai kacamata kuda, lihat di penghujung 20 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan antum bertanggung jawab dengan sunnah-sunnah dan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum akan lihat suatu saat antum akan mengajarkan Sahih Bukhari, mengajarkan Sahih Muslim, buka majelis Sunan At-Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunnah Bid'ah, Halal Haram, dan lain-lain sebagainya. Atau galang.
Jangan lihat melirik kini, lihat kanan, fokus dengan cita-citanya dan tanggung jawabnya. Tabaqatu ummati, generasi-generasi umatku. Tabaqat, generasi. Generasi-generasi umatku khamsu tabaqat. Ada 5 generasi. Khamsu tabaqat, ada 5 generasi. Kullu tabaqatin minha, setiap generasi darinya 5, arba'una sanah, 40 tahun masanya. 40 tahun masanya. Fatabaqati wa tabaqatu ashabi, maka generasi saya dan generasi sahabat-sahabat saya itu adalah ahlul ilmi, ahlul iman. Generasi ilmu dan generasi iman. Jadi katakan sahabat hafal 4 kul. Masa ya sahabat hafal 4 kul? Sahabat aja hafal 4 kul saja. Wallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun. Enggak ada sahabat yang hafal 4 kul. Generasi saya, kata Nabi, dan generasi sahabat saya itu generasi ahlul ilmu dan iman. Kalau bicara soal iman, sahabat. Bicara soal ilmu, sahabat. Ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, maka Nabi bertanya kepada Sayyidina Mu'adz, "Wahai Mu'adz, dengan apa kamu hukum kalau terjadi problem di sana nanti?" "Bima fi kitabillah," dengan Al-Qur'an. "Illam tajid fiha," kalau tidak kamu temukan dalam Al-Qur'an, "babi sunnatika," dengan sunnahmu wahai Rasulullah. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dengan sunnahku, bagaimana kamu putuskan hukum? Biroi, dengan pendapat saya, wala ubali, saya nggak peduli, nggak ada lagi. Maka ditepuk dadanya oleh Sayyidina Rasul SAW, yang telah segala puji bagi Allah, yang telah menyesuaikan prinsipmu dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu namanya ijtihad sahabat. Jadi ketika itu Sayyidina Mu'adz pergi ke Yaman, berbekallah pada Quran dan hadis, tapi Quran tetap turun, hadis Nabi tetap bertambah. Sayyidina Mu'adz nggak ada di Madinah, Sayyidina Mu'adz sudah ada di Yaman. Kalau ada permasalahan di Yaman, lalu tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, bagaimana dihukum? Pendapat sahabat. Ketika di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, kalau ada problem dihukum dengan Al-Quran, hadis, dan pendapat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Meninggal Sayyidina Umar, digantikan oleh Sayyidina Utsman, diputuskan permasalahan umat dengan Al-Quran, hadis, pendapat Sayyidina Abu Bakar, pendapat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. A'lamu ummati bi halal wal haram Mu'adz bin Jabal. Umatku yang paling pakar tentang perkara halal dan haram adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Kalau iman, jangan tanyakan, itu generasi yang terbaik dengan keimanannya. Itu adalah didikan tangan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu masanya 40 tahun. Walladzina yalunahum, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Walladzina yalunahum, dan orang-orang yang datang setelah mereka, ila tsamanin, sampai 80 tahun. Ila tsamanin, sampai 80 tahun. Itu adalah ahlul birri wat taqwa, ahli kebaikan dan ketakwaan. Bukan di zaman sahabat nggak ada ketakwaan, tapi yang menonjol di zaman setelah sahabat, 40 tahun setelah sahabat, itu adalah biri dan takwa. Kita dengar dengan solatnya 300 rakaat setiap malam, kemudian dengan solat subuh, dengan wudhu solat isya selama 40 tahun. 40 tahun saya tidak pernah melihat pundak-pundak manusia. Apa maksudnya itu?
40 tahun saya tidak pernah melihat pundak-pundak manusia, berarti salatnya di shaf pertama 40 tahun. Kemudian menghafal Al-Quran, belajar membaca Al-Quran 1 kali khatam dalam 1 hari, 2 kali khatam di dalam sehari semalam di bulan Ramadan. Salat dengan tongkat-tongkat mereka, salat di setiap masjid keliling setiap malam, bersedekah sampai tidak lagi tersisa hartanya. Itu ahlul birri wa taqwa generasi tabi'in. Sampai Imam Lais bin Sa'ad radhiyallahu an, beliau adalah pengusaha petani besar kota Madinah yang memiliki kebun kurma, yang beliau katakan tidak pernah mengeluarkan zakat. Ketika Imam Malik mengirimkan hadiah dari Madinah ke Imam Lais bin Sa'ad, ketika itu dikirimkanlah 1 mangkok kurma Madinah, kemudian dikembalikan oleh Imam Lais bin Sa'ad dengan mangkok yang sama berisikan uang dinar. Ketika berkunjung ke rumah Imam Lais bin Sa'ad, beliau hidangkan jus-jus dari buah-buahan. Setiap gelas jus itu beliau letakkan 1 uang dinar. Maka siapa yang banyak minum, banyak mendapatkan dinar. Itu Imam Lais bin Sa'ad, ahlul birri wat taqwa. Walladzina yalunahum, dan generasi setelah mereka. Walladzina yalunahum, dan generasi setelah mereka, ilal isrina wa mi'ah, sampai 20 dan 100. Isrina 20, mi'ah 100. Isrina wa mi'ah 120 tahun. Ahlut tarahum wat tawasul, itu ahli orang-orang yang menyambung hubungan silaturahim dan orang yang saling memberi satu sama lain. Ahlut tarahum, ahlinya orang yang menyambung hubungan silaturahim dan tawasul, saling memberi satu sama lain. Sehingga salah seorang imam diceritakan, beliau Masya Allah ada di lantai 1, kemudian tetangganya di lantai 2, non muslim, bocor tentang WC-nya, air menetes setiap hari masuk ke rumah dia, ditampung. Kemudian dia dikunjungi. Satu saat non muslim ini berkunjung ke rumah imam tersebut yang sudah sakit, yang sudah tua, akan meninggal dunia. Kemudian dia katakan, lantai rumah saya bocor. Itu pas tentang WC itu. Sudah berapa lama ini? 40 tahun. Nah, 40 tahun namanya lantainya bocor, nggak dikasih tahu sama pemiliknya, sama tetangganya. Sekarang saya beritahu sama kamu, takut nanti generasi setelah saya nggak sabar dengan hal ini. Akhirnya non muslim itu masuk Islam. Itu disebut dengan ahlut tarahum. Walladzina yalunahum, dan generasi setelah mereka, ila sittina wa mi'ah, sampai 60 dan 100. 160 tahun. 160 tahun ahlut taqatu wa tadabur, ahli memutus hubungan silaturahim dan tadabur. Tadabur artinya cuek satu sama lain. Tadabur maknanya saling membelakangi, maknanya cuek. Sampai diadu domba antara Khalifah Amin dan Ma'mun. Akhirnya terjadi perang saudara. Ahlut taqattu, padahal mereka satu ayah walaupun lain ibu, tapi terjadi keretakan dalam khilafah Islamiyah karena pemimpinnya saling membenci satu sama lain, bukan karena salah mereka sebetulnya, tapi menerima bisikan-bisikan dari orang terdekatnya.
ahlut taqatu'. Sampai hari ini antara yang bersaudara tidak tegur sapa karena harta warisan, tidak mau bertegur sapa karena harta yang tidak mau dibagi dan lain sebagainya. Ahlut taqatu' wat tadabur. Walladzina yalunahum ila mi'atain, dan generasi setelah mereka sampai 200 tahun. Ahlul harji, itu adalah ahli perperangan, pembunuhan dan perperangan. Ahli pembunuhan dan perperangan. Sehingga Muhammad bin Abdul Wahab yang dikatakan imamnya Wahabi itu berani membunuh saudaranya sendiri karena tidak seakidah. Apalagi kalau kita nggak bersaudara dengan Wahabi, bisa dihabisi. Saudaranya sendiri dia bunuh. Kenapa tidak sejalan? Azan insyaallah. حي على
حي على Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan nomor hadis 5255. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan Imam At-Tirmidzi dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Ta'amul isnain kafis salatah. Makanan untuk 2 orang itu cukup untuk 3 orang. Ta'amul isnain, makanan 2 orang, 2 bungkus nasi. Kafis salatah, itu cukup untuk 3 orang. Wa ta'amul salatah, dan makanan 3 orang, kalau dimakan 3 orang tuh habis. Tapi kalau dimakan 4 orang, kafi, cukup. Kafil arba'ah, cukup untuk 4 orang. Memang kalau ditambah lagi bisa nambah. Kalau disuruh makan satu-satu habis. Tapi kalau mau digabungkan 2 bungkus untuk 3 cukup. 3 untuk 4 cukup. Hadis sahih. Kalau Nabi sudah katakan cukup, cukup. Perut saya masih lapar kalau begitu. Nanti perut antum bid'ah. Perut antum ingkar sunnah. Sebetulnya perut itu ikut pemikiran. Nah, setel dulu pemikirannya dan keyakinannya. Ketika pemikiran seseorang dan keyakinan seseorang kepada hadis Nabi katakan cukup, maka dia akan cukup. Hadis berikutnya sama, ta'amul wahid yakfil isnain. Makanan 1 orang mencukupi untuk 2 orang. Wa ta'amul isnain yakfil arba'ah. Dan makanan 2 orang mencukupi 4 orang. Ini lebih mantap lagi hadisnya. 2 kali lipat. Yang tadi 3 untuk 4, 2 untuk 3. Yang ini enggak. 1 cukup untuk 2, 2 cukup untuk 4. Wa ta'amul arba'ah yakfis samaniyah. Dan makanan 4 orang cukup untuk 8 orang. Kita coba. Enggak berani kan? Kalau saya coba. Antum enggak yakin? Nah, besok masak setengah. Biasa 4 gayung setengah, sekarang 2/4 setiap periuk. Yakin? Ta'amul isnain. Tapi ingat lagi hadis Nabi yang mengatakan makhluk yang paling lapar di dunia itu adalah pelajar agama. Itu kayak enggak cukup. Hadis berikutnya kata Nabi masih belum yakin mereka. Nabi sampai dua-duanya dibenarkan. Itu dianggap makan berjamaah. Yang dikatakan tidak makan berjamaah
Orang-orang tua kita dulu mengutamakan makan berjamaah. Sampai pada satu titik, kalau ayahnya belum pulang, belum boleh makan. Anaknya minta makan, tunggu bapakmu dulu baru makan. Kalau udah ngumpul semuanya ahli keluarga, baru dihidangkan duduk melingkar. Itu bahagian dari makan berjamaah. Hari ini enggak, bapaknya pulang makan dulu, anaknya pulang makan lagi, maknya pulang makan masing-masing. Jadi mereka tidak pernah berkumpul di dalam makanan. Itu salah satu penyebab kenapa tidak ada kesatuan hati di dalam rumah tangga. Hadis berikutnya Nabi SAW bersabda, ta'amus sakhi dawa, makanan orang pemurah itu obat. Makanan orang pemurah itu obat. Maka ketika kita bertamu, kata mereka, kalau udah masuk rumah kami mesti makan. Kalau nggak makan nggak boleh turun. Ada di sini naik rumah mesti makan, kalau nggak makan nggak boleh turun. Berarti sakhi. Maka walaupun kenyang makan saja. Itu obat. Wa ta'amus sahih da, makanan orang kikir itu penyakit. Maka kalau antum minta kue kawan, minta sekali dia nggak kasih, jangan minta kedua kali. Kalau antum minta, antum demam. Karena itu penyakit, bukan obat. Dia memberi tidak dengan keikhlasan, maka dia akan menjadi penyakit. Apalagi minta 7 kali baru dikasih, itu betul-betul antum buat demam. Demam hatinya, mata patah, semangat belajarnya. Kenapa? Memakan makanan orang yang tidak mau kasih. Tapi kalau ditawarkan sekali, jangan makan dulu. Kalau tawarkan 7 kali baru, itu betul-betul pemurah baru. Itu akan menjadi obat. Hadis hasan. Ta'amul mu'minin, makanan orang-orang beriman, fi zamanid dajjal, di zaman dajjal. Ta'amul malaikah, itu adalah makanan malaikat. Makanan orang-orang beriman di zaman dajjal itu adalah makanannya malaikat hari ini. Apa makanannya malaikat? At-tasbihu wa taqdis. Tasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tasbih dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana mantikuhu yauma idzin, maka siapa saja yang adalah buah bicaranya. Faman, maka siapa saja, kana yang adalah mantikuhu buah bibirnya, pembicaraannya, yauma idzin pada hari itu, hari di mana turun dajjal, at-tasbih wa taqdis, tasbih dan mensucikan Allah, azhaballahu anhul ju', maka Allah akan hilangkan dari orang itu rasa lapar. Maka Allah akan hilangkan dari orang tersebut rasa lapar. Ini yang dirasakan oleh para imam-imam kita. Di antaranya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Menurut usia yang beliau punya, dengan karangan yang beliau karang, itu tidak setimpal. Kalau kita baca karangan Imam Nawawi, 80 tahun belum khatam. Sementara beliau hidup hanya usia 40-an. Enggak pasti saya berapa, 40-an. Kenapa? Apakah beliau banyak makan? Tidak. Imam Nawawi katakan, saya malu kalau sampai masuk WC sekali dalam 3 hari. Beliau merasa malu kalau masuk WC sekali dalam 3 hari. Nggak ada ke WC. Maka kalau hal itu berlaku di sini, aman kita WC, nggak perlu buat WC banyak-banyak.
Karena Santi ke WC-nya sekali dalam 3 hari. Ini enggak, 7 kali dalam sehari. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika masuk WC belum menggigit lidahnya. Kenapa? Kalau enggak digigit, lidah itu akan bergetar dengan zikir. Itu jawabannya. Kenapa mereka bisa bertahan dengan amalan padahal makannya tidak cukup? Karena zikir akan mendatangkan kekuatan seperti orang makan. Maka antum-antum yang sudah duduk dalam majelis zikir hilang rasa laparnya, duduk dalam majelis ilmu hilang rasa laparnya, duduk dalam majelis Quran hilang rasa laparnya, orang itu pantas hidup di zaman Dajjal. Kenapa? Karena zikirnya, ibadahnya, belajarnya bisa menghilangkan rasa lapar. Sebetulnya orang-orang yang hobi menonton pun hilang rasa laparnya. Anak-anak yang hobi bermain pun lupa dia makan. Kenapa? Dengan zikir dan ibadah seseorang tidak bisa melupakan, menghilangkan rasa lapar. Makanlah. Tunggu sebentar lagi, sedang enak filmnya. Disuruh makan dari tadi nggak mau makan anaknya. Kenapa? Asik bermain. Jadi keasikan dengan permainan bila bisa menghilangkan rasa lapar. Kenapa keasikan seseorang yang zikir tidak menghilangkan rasa lapar? Itu bertanda dia belum asyik, belum sampai kepada tingkatan asyik. Pati asyik, asyik itu kan bahasa Indonesia. Asyik itu orang yang rindu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Dajjal muncul, Dajjal akan mengajak orang-orang untuk murtad, kufur kepada Allah, yang tidak mau akan dimatikan hewan ternaknya, ditanduskan tempatnya, sehingga tidak menumbuhkan satu helai rumput pun, hewan ternaknya pun mati. Maka orang yang tidak punya iman, dia akan menjadi pengikut Dajjal. Dalam waktu yang sama Dajjal akan berikan apa yang dia inginkan, bahkan menghidupkan anaknya yang mati, menghidupkan ternak yang mati, menyuburkan daerah yang tandus, menurunkan hujan di saat dia perintahkan turun. Itu leluasa yang diberi oleh Allah. Kira-kira kita hidup di zaman itu jadi percaya sama Dajjal? Kalau orang hari ini dia mengagumi dukun, maka pada zaman Dajjal dia menjadi pengikut Dajjal. Kalau zaman ini dia kagum dengan perkara-perkara yang luar biasa, yang tidak terlalu luar biasa, yakin dengan terbang berjalan di atas air, kemudian taat kepada orang yang berjalan di atas air, padahal tidak mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW, maka di zaman Dajjal dia pengikut Dajjal. Maka ulama katakan jangan tertipu dengan perkara khawarij, perkara yang luar biasa yang terjadi pada diri seseorang, kalau dia tidak berpegang dengan sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya guru zikir saya bisa terbang. Guru zikir saya tunjuk kelapa jatuh. Dia nggak perlu manjat kelapa, nggak perlu beruk pariaman. Dia tinggal tunjuk, tinggal jatuh kelapanya. Bisa mengeluarkan ikan di dalam kelapa. Dia takluk dan takjub dengan orang itu, padahal orang itu tidak mengajarkan sholat, padahal orang itu ingkar sunnah. Maka kalau hidup dia di zaman Dajjal, dia pengagum Dajjal pertama, karena Dajjal luar biasa daripada itu. Maka ulama katakan jangan antum terperdaya dengan perkara luar biasa yang terjadi pada diri seseorang kalau dia tidak ittiba dengan sunnah baginda Rasul. Maka kita takjub, kagum dengan seseorang yang ittiba dengan sunnah, bukan dengan perkara yang luar biasa yang mampu dia lakukan. Karena Dajjal lebih luar biasa dari itu. Nah, ta'amu awali yaumin haq, makanan hari pertama itu mesti. Makanan hari pertama itu mesti. Wa ta'amu yaumits tsani sunnah, makanan hari kedua sunnah. Wa ta'amu yaumits tsalits sum'ah,
makanan hari ketiga itu sum'ah. Sum'ah itu hampir sama dengan riya. Riya melakukan sesuatu biar dilihat orang lain, sedangkan sum'ah melakukan sesuatu sambil mendengar informasi dari orang lain. Itu sum'ah. Dia telah berbuat satu kebaikan, kemudian dia dengar-dengar, apa kira-kira tanggapan orang kemarin dengan perbuatan saya? Oh bagus, ternyata senang dia. Itu namanya sum'ah. Waman samma'a, siapa saja yang mencari sum'ah, sama Allahu bih, maka memberikan sum'ah oleh Allah dengan orang tersebut. Paham yang maksud hadis itu? Makanan hari pertama hak, apa maksudnya? Hah? Apa maksudnya? Apa ya? Maksudnya di hadis di bawah. Tafsirkan hadis dengan hadis. Ta'amul yaumin fil ursi, makanan hari pertama di dalam pengantenan. Ta'amu yaumin, makanan satu hari atau hari pertama, fil ursi, dalam walimah urs, dalam pengantenan, itu sunnah. Itu mana hak di atas, sunnah. Wa ta'amu yaumaini, makanan 2 hari, fadlun, itu sudah lebih. Wa ta'amu salasati ayyam, makanan 3 hari, itu riya dan sum'ah. Dia melakukan walimatul urs, baralek gadang, hanya 1 hari saja, lalu dihidangkan makanan, itu mesti, itu sunnah. Ini orang diundang ke pernikahan, tapi nggak ada makanan, hanya kotak amplop saja, itu bid'ah. Nah, Nabi bersabda, aulim walau bisyati, bikinlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Dia punya kemampuan lebih, menjamu tamu 2 hari, baralek gadang 2 hari 2 malam. Hari kedua itu fadlun, kelebihan, masih ditolerir. Maka orang yang diundang hari pertama hukum hadir wajib, diundang pada hari kedua hukum hadir sunnah. Tapi kalau dia baralek gadang 3 hari 3 malam, hadir pada hari ketiga, hukumnya makruh, dan orang membuat itu hukumnya riya dan sum'ah. Apalagi dia baralek gadang 7 hari 7 malam. Itu betul-betul lebih pada riya. Kenapa? Supaya dikenal. Oh, si anu itu mah nggak bisa diikuti, pertama dalam dunia dan terakhir kayaknya. Baraleknya aja sebulan, makanan siang malam siapa yang datang boleh makan. Apa yang dia cari? Sum'ah, biar disebut riya. Maka kalau mau kenduri 1 hari saja, kalau punya kelebihan harta 2 hari boleh, 3 hari jangan coba-coba. Itu sudah dilarang di dalam syariat kita. Lain halnya kalau undangan hari pertama untuk keluarga, undangan hari kedua untuk masyarakat, itu nggak ada masalah. Itu kedua-duanya dianggap hari pertama. Ini baralek keluarga, keluarga diundang semuanya, jadi nggak ada orang luar. Pada hari kedua baru undang tetangga, ada orang lain. Hari pertama, hari kedua tetap juga pertama hukumnya, walaupun pada hari kedua, tapi undangannya dibagi. Kalau antum melakukan kenduri walimah 7 hari 7 malam misalnya, hari pertama untuk Sumatera Barat, hari kedua untuk Sumatera Utara, hari ketiga untuk Aceh, hari keempat untuk Lampung, hari kelima untuk Papua, nah itu dianggap hari pertama juga. Kenapa? Karena yang diundang itu dengan orang yang berbeda-beda, tapi bergantung juga kepada niat. Nah,
ta'amun bi ta'amin, makanan dibayar dengan makanan. Wa ina'un bi ina'in, wadah dibayar dengan wadah. Hadis sahih dalam Sunan At-Tirmidzi. Ta'amun ka ta'amiha, makanan seperti makanannya. Nya itu kembali kepada Sayyidah Zainab. Ha itu kembali kepada Sayyidatina Zainab. Wa ina'un ka ina'iha, dan wadahnya sama dengan wadahnya Sayyidatina Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Apa ceritanya itu? Hah? Ceritanya itu lika-liku rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu, terdengarlah berita ini kepada Sayyidatina Zainab. Sayyidatina Zainab terkenal dengan istri Nabi yang paling dermawan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling cepat menyusul saya ke akhirat adalah yang paling panjang tangannya. Maka kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala, kami pun mengukur tangan kami satu sama lain. Kenapa? Pengen yang pertama sekali menyusul Nabi ke akhirat. Ternyata kami tidak paham dengan hadis tersebut. Setelah Nabi meninggal dunia, yang pertama kali menyusul adalah Sayyidatina Zainab. Saat itu baru kami paham dengan hadis Nabi, panjang tangan itu maksudnya pemurah. Nah, beda sama istilah Indonesia, panjang tangan itu pencuri. Tapi kalau panjang tangan menurut orang Arab itu pemurah. Maka jangan pernah diterjemahkan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Sayyidatina Zainab panjang tangannya. Bagaimana kita pahami hadis itu? Apakah kita pahami dengan bahasa Indonesia? Berarti kita melakukan tuduhan kepada Sayyidatina Zainab. Berarti kita pahami dengan bahasa Arab. Pahami menurut orang Arab. Panjang tangan maksudnya pemurah. Begitulah dengan hadis innamal a'malu binniyat. Niat menurut bahasa Arab, bukan menurut bahasa Indonesia. Nah, jadi ketika Sayyidatina Zainab mendengar berita Nabi kedatangan tamu, maka Sayyidatina Zainab buatkanlah makanan untuk dihantarkan ke rumah Nabi SAW yang kebetulan dijadwal Sayyidah Aisyah. Dihantarkanlah makanan lewat pembantunya. Datanglah pembantu Sayyidatina Zainab ke pintu rumah Nabi. Tok 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 tok, assalamualaikum. Musalam, dibukakanlah pintu. Ini makanan daripada Sayyidatina Zainab. Timbul kecemburuan Sayyidatina Aisyah, dipukullah tangan pembantu itu. Akhirnya pecah wadahnya, terserak makanannya. Akhirnya Nabi menyatukan wadah itu kembali, lalu mengutip makanan itu dan dihidangkan ke tamu. Kebetulan makanannya bukan bubur kacang. Nah, bubur kacang nggak mungkin dikutip. Roti gandum, jika terserak bisa dikutip. Bagaimana perasaan Nabi ketika hal itu terjadi di hadapan tamu? Maka Nabi langsung tampar Sayyidatina Aisyah, buat malu saja. Nabi diam saja. Dan Nabi katakan kepada tamu, agharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Nah, tak lama selepas itu selesailah makanan Sayyidatina Aisyah, keluar daripada dapur dihidangkan ke tamu. Lalu Nabi ambil makanan itu, Nabi berikan kepada pembantu tadi. Ini kirimkan ke rumah Zainab. Ta'amun bi ta'amin, bayar makanan dengan makanan. Wa ina'un bi ina'in, wadahnya pengganti wadah yang pecah tadi. Nah, jadi kecemburuan itu ada di rumah tangga Rasulullah. Dan cara mengatasinya, diam. Nah, kalau nggak bisa diam, jangan cemburu. Nah, jadi kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, saya rugi 2 kali. Makanan saya tidak jadi dimakan tamu. Kemudian wadah saya diberikan kepada Zainab. Tinggal di rumah saya wadah pecah.
Itu masuk hadis Nabi, ta'amun ka ta'amiha, makanannya sama dengan makanannya Sayyidatina Zainab, wadahnya yang diberikan itu pengganti wadahnya Sayyidatina Zainab yang pecah oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis sahih. Kenapa hal itu berlaku dalam kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sebagai cerminan bagi umat mengatasi problem rumah tangga. Titik. Habis rumah tangga kembali kepada hadis belajar ilmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu itu wajib hukumnya terhadap setiap muslim. Thalabul ilmi, belajar ilmu. Kalau talib yang belajar ilmu itu orang. Kalau talab itu pekerjaan. Belajar ilmu itu fardu terhadap setiap muslim. Al ilmu yang ada di situ ada alif lam. Alif lam maksudnya alif lam ahdi dzihni. Maka setiap dikatakan ilmu adalah ilmu agama. Belajar ilmu agama itu fardu terhadap setiap muslim. Yang terpenting ilmu hali. Apa ilmu hali? Ilmu yang berkaitan dengan kehidupannya. Kalau dia pedagang, ilmu pedagang. Nggak perlu belajar ilmu pertanian. Nggak perlu belajar ilmu pinjam meminjam. Tapi kalau dia terlibat dengan sewa menyewa, ilmu sewa menyewa. Ilmu ibadah, salat, wudu, dan setiap ibadah yang mau dilakukan itu wajib dia mempelajari ilmunya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis yang sama, belajar ilmu fardu terhadap setiap muslim. Wa wadi'ul ilmi, meletakkan ilmu inda ghairi ahli, di dekat yang bukan ahlinya, bersama orang yang bukan ahlinya. Kamu qallidil khanazir, sama dengan orang yang mengalungkan babi, jauhara akan permata, wal lu'lu'a dan berlian, wal dhahaba dan emas. Antum punya kalung berlian, kalungkan ke leher babi. Punya kalung emas, kasih ke babi. Punya cincin emas, pakai di jari babi. Nah, orang mengalungkan seperti itu, orang apa itu? Hah? Rombongan. Nah, gila dia itu. Masa babi dikasih kalung permata? Nah, sama juga dengan orang yang membagi-bagikan ilmu agama kepada orang gak minat, kepada orang yang tidak mau. Dia sebetulnya nggak mau, tapi kita ajarkan juga. Dia sebetulnya nggak mau, diajarkan juga. Kita yang mau, bukan dia yang mau. Itu kita jadi orang bonga. Nah, artinya mubazir. Maka ilmu dibahas pada tempatnya. Nah, bukan berarti kita pelit, tidak. Bukan berarti mesti ini dan itu, tidak. Memang aturannya Nabi buat begitu. Harus ada tempatnya, harus kepada ahlinya. Itu sebabnya kita nggak minat dengan pembimbing umroh, nggak minat jadi mutawif. Kenapa? Karena ketika dikumpulkan, diberikan pengarahan, sebagian mau, sebagian enggak. Tapi karena terprogram, dia duduk juga di situ sambil ngulurkan kaki, sambil main handphone, sambil bicara, sambil foto-foto dan sebagainya. Kalau begitu kita menyampaikan ilmu, kita jadi orang bodoh jadi. Nah, meletakkan ilmu bukan kepada yang ahlinya, bukan kepada peminatnya, itu sama dengan mengalungkan ke babi, permata, berlian, emas. Perbuatan yang sia-sia. Maka ketika Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala datang ke Madinah ingin menjadi murid Imam Malik, maka beliau dekat dengan gubernur Makkah. Maka beliau kirimlah surat, wahai tuan gubernur,
tolong buatkan bagi saya satu surat rekomendasi untuk belajar menjadi murid Imam Malik. Begitu takut orang untuk belajar menjadi murid Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dibuatlah surat oleh gubernur. Saya gubernur Makkah Fulan bin Fulan, dengan surat ini merekomendasikan seseorang yang faqih, yang alim, yang ahli ilmu untuk belajar di tanganmu. Dibawalah surat itu. Datanglah Imam Syafi'i mengetuk pintu Imam Malik. Ketika diketuk, ada apa? Saya datang dari Makkah membuat surat dari gubernur untuk saya belajar di sini. Apa kata Imam Malik? Beliau marah. Saya tidak ada urusan dengan pemerintahan. Ilmu saya bukan takluk dengan pemerintahan. Ketika Harun Ar-Rasyid ingin mengajari anaknya, ingin Imam Malik mengajar akan anaknya Amin dan Ma'mun, wahai Tuan Imam, tolong datang. Di mana Harun Ar-Rasyid tinggalnya? Di Kufah, di Baghdad. Tolong datang ke Baghdad mengajarkan dua putra mahkota. Datang ke Baghdad, tolong ajari anak saya Amin dan Ma'mun. Apa jawaban pada Imam Malik? Al ilmu yu'ta walayati. Wahai Tuan Presiden, ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Akhirnya Imam Syafi'i pun takut. Kata Imam Malik, kalau kamu punya hajat dengan ilmu saya, kamu bisa duduk dalam majlis saya di Madinah setiap waktu ini dan ini. Akhirnya Imam Syafi'i duduk. Ketika Imam Syafi'i duduk, kemudian ada sebuah pertanyaan yang dimunculkan, lalu Imam Syafi'i bisa menjawab. Ketika menjawab, apa kata Imam Malik? Siapa kamu? Kamu orang baru. Kata Imam Syafi'i, saya tadi yang mengetuk pintu Tuan membawa surat gubernur daripada Makkah. Kata Imam Malik, ilmumu sudah merekomendasikan kamu menjadi murid saya, tidak perlu surat gubernur. Kamu boleh datang ke rumah saya kapan saja. Sejak itulah Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik rahimahullah. Sebelum belajar apa kata Imam Malik? Mohon maaf Tuan Imam, saya sudah menghafal kitab Muwatta sebelum datang ke sini. Jadi sebelum belajar kepada Imam Malik, Imam Syafi'i telah menyiapkan kitab karangan Imam Malik sudah dihafal. Jadi antum datang ke sini dah hafal 30 juz baru datang. Saat datang menjadi santri tahfiz, ya alhamdulillah sudah 30 juz. Jadi ada persiapan. Itu namanya persiapan. Ini masuk enggak Iqra 6, Iqra 3 mau masuk tahfiz, masuk ke TPA jangan ke tahfiz. Nah, kita program tahfizul Quran, bukan TPQ, TQA, TPA, TTA, tapi tahfizul Quran. Nah, itu alasannya kenapa yang antum tesnya sampai 4-5 kali. Nah, alhamdulillah kawan-kawan kita sebagian sebelum masuk tahfiz sudah hafal di rumah 5 juz, sudah hafal di rumah 3 juz, sudah hafal di rumah 8 juz, sudah hafal di rumah juz 30. Itu maknanya ada persiapan. Seperti Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Malik setelah menghafal kitab Muwatta, karangan pertama dan terkenal daripada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dasar-dasar hadis daripada hukum fikih ijtihad Imam Malik rahimahullah. Nah, itu riwayat pembelajaran Imam Syafi'i kepada Imam Malik, padahal Imam Syafi'i sudah menjadi mufti di Makkah, sudah dilantik menjadi mufti muda oleh Imam Khalid Az-Zinji, tapi tetap aja belajar kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi bukan berarti setelah belajar, ngajar, lalu nggak ada lagi minat belajar. Ini udah mufti. Kalau sudah selesai. Sudah paham mufti? Jadi mufti saja mesti belajar lagi. 6. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Diulang kembali.
Belajar ilmu itu fardu terhadap setiap muslim. Wa inna talibal ilmi, dan sesungguhnya orang yang belajar ilmu yastaghfiru lahu, memintakan ampun untuknya, kullu syai', segala-galanya, setiap sesuatu, hatta hitanu fil bahar, kendati pun ikan-ikan di dalam laut, ikan-ikan di dalam laut. Nah, kullu syai', setiap sesuatu. Lihat redaksi hadis itu, setiap sesuatu. Apakah iblis memintakan ampun untuk orang belajar agama? Bukankah iblis itu sesuatu? Sesuatu. Tapi iblis tidak. Jin-jin, setan-setan apakah memintakan ampun untuk orang belajar agama? Tidak. Lalu kenapa Nabi bilang kullu syai', setiap sesuatu? Maka setiap itu bukan maknanya keseluruhan, ada pengecualiannya. Setiap sesuatu kecuali iblis, setiap sesuatu kecuali setan. Itulah makna mafhum hadis. Setiap sesuatu itu bid'ah dan setiap bid'ah itu sesat. Tapi ada pengecualiannya, bukan setiap tanpa ada pengecualian. Dah salafi? Paham? Nah, jangan dibilang setiap sesuatu itu paku rata tanpa ada pengecualian. Setiap perkara baru bid'ah, setiap bid'ah sesat. Sementara Sayyidina Umar bin Khattab katakan, nikmatul bid'ah hazi, sebaik bid'ah inilah dia, salat tarawih berjamaah. Itu sebaik bid'ah. Maka Sayyidina Umar enggak ngerti dengan hadis itu. Kalau ngerti, kenapa dipahami ada sebaik-baik bid'ah? Berarti setiap sesuatu itu maknanya bukan seluruhnya tanpa ada pengecualian. Maulid Nabi enggak ada, oke, tapi dikecualikan. Isra Mi'raj tidak ada zaman Nabi, itu dikecualikan. Peringatan nuzul Quran tidak ada zaman Nabi, termasuk yang dikecualikan. Pondok pesantren tidak ada di zaman Nabi, termasuk yang dikecualikan. TPA tidak ada di zaman Nabi, termasuk yang dikecualikan. Jadi banyak yang dikecualikan. Bukan semuanya itu asal nggak ada dalilnya langsung bid'ah sesat. Nah, lihat di sini. Kalau begitu berarti setan minta akan ampun juga untuk orang belajar agama. Dikata iblis, ya Allah ampuni ya santi-santi Darul Hijrah. Mana ada iblis memintakan ampun? Nah, kalau iblis enggak masuk, sementara Nabi bilang di sini seluruh sesuatu, berarti pemahaman seluruh sesuatu itu tidaklah seluruhnya tanpa pengecualian. Itulah maksud hadis wa inna kulla bid'atin dalalah wa inna kulla dalalatin finnar. Paham tu? Saja antum bilang faham, berarti antum tidak lagi salafi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dah berapa kali itu? Belajar ilmu itu fardu terhadap setiap muslim. Wallahu yuhibbu igasatal lahfan, dan Allah mencintai membantu orang yang dizolimi. Allah mencintai membantu orang yang dizolimi. Dua terakhir, thalabul ilmi afdalu indallah, belajar ilmu lebih baik di sisi Allah, minas salati, dari salat, wasyami dan puasa, wal haji dan haji, wal jihadi fi sabilillahi azza wajal, dan jihad di jalan Allah azza wajal. Hadis sahih Nabi bersabda kepada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar, la antag dua fata'allama ayatan min kitabillah khairul laka min antusalliya mi'ata rak'ah. Wahai Abu Dzar, kalau kamu salat, kalau kamu belajar ilmu satu ayat saja, itu lebih baik pada 100 salat sunat. Antum setoran tiap hari berapa ayat? 7 ayat misalnya, itu lebih baik pada 700 salat sunat. Itu yang tahfiz, yang alim. Wa an ya Abu Dzar la anta dua fata'allama babam minal ilmi, kamu belajar satu bab ilmu, bab tahara, bab salat, bab puasa, kamu amalkan atau tidak kamu amalkan,
itu lebih baik pada 1000 rakaat salat sunat. Siapa yang setiap hari salat sunatnya 1000 rakaat? Enggak bisa. Belajar satu bab taharah selesai. Nah, bab riba dipelajari walaupun tidak mengamalkan riba. Bab pinjam meminjam walaupun tidak diamalkan pinjam meminjam. Bab utang piutang walaupun tidak mengamalkan utang piutang. Bab sewa menyewa walaupun belum antum sewa menyewa. Maka pada saat antum mempelajari satu bab ilmu, sempat diamalkan atau tidak sempat diamalkan karena belum waktunya, itu lebih baik pada 1000 rakaat salat sunat. Berapa bab dalam kitab fikih? Tidak terhitung berapa babnya, kali 1000. Siapa yang mampu menandinginya? Nah, maka hadis ini, thalabul ilmi, belajar ilmu lebih baik pada di sisi Allah daripada ibadah salat, lebih baik pada puasa, haji, jihad fi sabilillah. Kalau dia jihad, dia mendapatkan pahala syahid. Kalau dia jihad, dia melindungi daripada sebuah negara, keamanan sebuah negara. Tapi kalau dia wakafkan dirinya untuk belajar ilmu, dia telah melindungi akidah umat daripada kesesatan yang akan muncul nanti di akhir zaman. Dia akan menjawab kebingungan umat di akhir zaman. Mana yang benar, mana yang salah, betulkah ini bid'ah atau enggak bid'ah, sepening mau mengamalkan yang mana hari ini salah, itu pun salah. Maka orang belajar ilmu agama, ulama yang akan memberikan pencerahan dalam hal tersebut. Naam, thalabul ilmi sa'ah khairun min qiyami lailah. Belajar ilmu 1 jam itu lebih baik pada salat semalaman. Belajar ilmu 1 jam khairun, lebih baik daripada solat tahajud 1 malam suntuk. Dan 1 malam suntuk enggak mampu, belajar ke 1 jam. Thalabul ilmi yauman, belajar ilmu 1 hari itu lebih baik pada puasa 3 bulan. Khairun min siyami salasati asyhur, lebih baik pada puasa 3 bulan. Itu 1 hari. Kalau antum 60 hari, sudah belajar berapa hari? Maka kalau kita nggak pulang juga Ramadan, itu lebih baik lagi. Terjadi kiamat. Khair, insyaallah. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab hadis yang nomor 5 itu 25 tadi. Ya. Yang tadi kan sempat ada yang mengenai sebenarnya itu pendidikan itu. Iya. Bagaimana dalam keadaan umat sekarang ini, karena kemerosotan pada di mana-mana dan semangat orang menuntut ilmu pun sangat tinggi. Gimana sisi dakwahnya? Mana yang lebih baik sebenarnya sekiranya itu, kalau bahasa orang sekarang itu kan lebih bola gitu, dakwah gitu. Bertolak belakang dengan hadis yang dari Jazakumullah khair. Kalau kita datang kepada umat, itu bukan dalam rangka mengajar, tapi dalam rangka dakwah. Jadi antara belajar dan dakwah itu memiliki perbedaan. Kalau ilmu didatangi, tapi kalau dakwah mendatangi. Jadi kita datang kepada umat, mengetuk pintu mereka satu persatu, itu sama sekali tidak bertentangan dengan hadis tadi. Kenapa? Karena kita tidak menyampaikan ilmu waktu itu. Ya Pak, sebentar waktunya. Rukun wudhu itu ada 6. Nah, yang pertama niat ketika mencuci muka. Bapak simak baik-baik, ini sama bahas rukun wudhu. Tidak. Tapi kita mengajak mereka kepada amal kebajikan, untuk meninggalkan perkara yang sia-sia, untuk mengamalkan sunnah,
melakukan sholat jamaah itu bukan ilmu, itu adalah dakwah. Jadi tidak bertentangan sama sekali antara ilmu dan dakwah. Beda sama ilmu majelis taklim. Nah, ketika majelis taklim pagi membaca fadilah amal, itu disebut dengan majelis ilmu. Itu yang disebut dengan taklim. Ketika kita ditunjuk membaca taklim, sementara jamaah kita tidur semuanya, kita santai juga membaca, berarti kita sama dan mengalungkan intan permata kepada babi. Maka kalau kita tertunjuk membaca taklim sementara jamaahnya tidur, maka kita tutup majelisnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Itu maksudnya. Jadi dalam dakwah itu ada taklim, ada dakwah. Mendatangi itu dakwah, belajar dan taklim itu ada adab dan tata tertibnya. Ketika orang itu sudah datang ke masjid, maka kita letakkan dia dengan adab. Diminta bapak untuk duduk iftirash, mendengarkan, menyimak, menghormati, mentasdik, meyakini dan sebagainya. Itu sudah masuk bab taklim. Dan dia sudah mendatanginya, yaitu datang ke masjid. Bukan berarti ustaz-ustaz yang datang ke masjid-masjid mengajar wirid dan sebagainya, itu bukan berarti mendatangi. Kenapa bukan mendatangi? Karena mereka datang ke rumah Allah, masyarakatnya sama-sama datang ke rumah Allah. Beda halnya dengan privat. Ayo nanti ke rumah saya, tolong saya ajari wudhu, saya belum pandai. Itu yang nggak boleh. Ustaz Ilyas tidak datang ke rumah saya ngajarin saya bagaimana sholat, itu nggak boleh datang. Tapi kalau datang ke masjid saya itu boleh, nggak ada masalah aja, nanti salah paham. Ini nggak boleh datang ke masjid-masjid ngajar, karena ilmu didatangi bukan mendatangi. Datang ke masjid bukan mendatangi, tapi kalau datang ke rumah-rumah untuk mengajar-ngajar privat-privat agama, itu yang merendahkan martabat daripada seorang alim ulama. Tapi kalau datang ke tempat-tempat masjid yang umum, itu sama sekali tidak dengan pemahaman yang tadi. Khair insyaallah. Jadi dengan mendatangkan ustazah atau guru ke rumah itu bagaimana? Mendatangkan ustazah Atau ustaz ke rumah pengajaran. Masya Allah. Itu tinggal lihat maslahat, karena berhubungan dengan anak. Kan anak itu tidak bisa pergi belajar sendiri. Kemudian mungkin tempatnya tidak cocok kalau dia gabungkan. Adalah pertimbangan tersendiri kalau untuk anak. Tapi kalau untuk orang yang bisa berjalan, karena bahasa waktu itu kalau untuk anak mirip dengan ya pertimbangan tadi apa gitu. Tidak mutlak. Itu prinsip daripada Imam Malik rahimahullah. Tapi kalau ada maslahat yang lain, ada pertimbangan yang lain, itu masih ada toleransi. Jadi hukum itu bukan hukum baku. Ini bukan bicara halal haram, tapi ini bicara tentang prinsip Imam Malik. Jadi kalau prinsip Imam Malik bisa saja kita terapkan dalam satu waktu, bisa kita bertoleransi dalam waktu yang lain, karena dia bukan hukum. Nah, dia bukan hukum, tapi itu adalah prinsip seorang imam di waktu tersebut. Tapi ketika dalam waktu-waktu tertentu, misalnya dengan zaman kita hari ini, kita datang kepada satu kampung dan semuanya mu'alaf dan mereka tidak tahu bagaimana cara wudhu, hanya kita bagi anggota kita untuk datang ke rumah-rumah mengajarkan bagaimana cara wudhu, itu juga tidak salah. Itu bagian daripada sebuah kewajiban. Kenapa? Karena kalau mereka ditunggu datang, nggak akan datang. Tapi dengan cara seperti itu mereka bisa memahami agama. 1 kali, 2 kali, 4 kali, 5 kali, nanti mereka udah paham, baru mereka mendatangi. Itu waktunya berbeda dan zamannya berbeda. Jadi dalam kondisi tertentu, tuntutan tertentu, prinsip itu bisa kita amalkan. Dalam waktu yang sama, prinsip itu bisa kita ketepikan untuk sementara. Kenapa? Karena kalau berpijak dengan prinsip pada saat itu di zaman di mana orang-orang haus dengan ilmu agama, sampai seorang raja pun mau memondokkan anaknya di Madinah
bersama Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Khair insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz mengenai mazhab. Jadi di dekat rumah, di tempat saya tinggal itu ada masjid yang biasa saya sholat itu subuhnya dengan kunut. Ada satu masjid lagi saya sering juga sholat itu dengan tidak kunut. Bagaimana? Apakah pada saat pindah masjid yang tidak kunut saya pindah mazhab gitu? Atau gimana fleksibelnya? Dan kemudian apabila tempat yang biasa sholat itu kan saya kunut, apabila imamnya lupa kunut, apakah boleh? Itu kan hukumnya sunnah saja. Kan boleh nanti dijelaskan lebih detailnya. Bolehkah kita bilang subhanallah pada apabila lupa kunut? Dan apabila lupa kunut, bagaimana menyikapinya atau dengan sahwi atau dengan sebagainya? Mohon penjelasan. Jazakumullah khair. Kunut dalam salat subuh itu mazhab Imam Syafi'i saja. Sementara 3 mazhab yang lain mengatakan tidak ada kunut salat subuh. Kunut dalam salat witir di bulan Ramadan itu sepakat 4 mazhab. Sepakat 4 mazhab, kunut di bulan Ramadan dalam salat witir itu ada sunnah. Cuman ada perbedaan waktu. Imam Syafi'i pertengahan kedua, Imam Abu Hanifah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi kalau kita berjamaah dengan imam yang tidak berkunut, kita tidaklah mesti pindah mazhab. Kita bisa baca kunut ketika imam tidak kunut. Pada rakaat kedua subuh, Sami Allahu liman hamidah, imam tidak baca kunut, kita baca kunut sebentar. Allahumma hadini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Turun ke bawah, selesai. Jadi kita tidak perlu pindah mazhab, karena kita bisa lakukan kunut saat imam tidak kunut. Dan kita bisa mengganti kunut dengan sujud sahwi. Setelah imam salam kiri dan kanan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka kita sujud sahwi 2 kali sujud. Selesai itu baru kita salam. Nah, pagi sekarang sujud sahwi, besok sujud sahwi lagi. Akhirnya orang tanya, kenapa kamu sujud sahwi? Karena saya biasa pakai kunut, tadi tidak kunut karena imam tidak berkunut, jadi saya ganti dengan sujud sahwi. Itu caranya. Kalau rela dibilang sesat, atau punya mental untuk berbuat seperti itu. Kalau tidak, ya cukup waktu tadi itu baca kunut sebentar, sekilas, dan itu sudah mendapatkan sunnah. Apabila seseorang biasa kunut, imam biasa kunut, lalu terlupa kunut dan dia belum turun daripada batasan ruku ke bawah, kita sunnah katakan subhanallah. Tapi kalau dia sudah turun ke bawah, jangan bilang subhanallah. Apabila seorang makmum, apabila makmum memaksakan imam untuk bangkit, padahal dia sudah sujud, subhanallah, imam sudah sujud, subhanallah, subhanallah, maka batallah solat daripada imam kalau dia ngikutin kehendaknya makmum. Batal ibadah solatnya. Karena apabila kita sudah sujud, itu tidak boleh kembali untuk kunut. Apabila kita kunut setelah turun ke bawah, lalu bangkit ke atas mau kunut, sebelum batasan ruku, kita tidak sunnah sujud sahwi. Tapi apabila kita sudah turun di bawah ruku, tapi belum sampai sujud, lalu naik kembali karena diingatkan oleh makmum subhanallah, kita bangkitnya tadi sudah di bawah ruku, maka kita sunnah kunut dan sunnah sujud sahwi. Kenapa?
karena kita sudah buat ruku dalam solat yang tidak penting. Begitu uraian ulama Syafi'iyah menyikapi bagaimana kelupaan kunut. Kalau sudah sujud, nggak boleh kembali. Kalau kembalinya sebelum sujud di bawah ruku, sunnah kembali, sunnah sujud sahwi. Tapi kalau kembalinya di atas ruku, sunnah kunut, tidak sunnah sujud sahwi. Kalau imam kita lupa kunut dan lupa sujud sahwi, maka kita tetap sunnah sujud sahwi. Apabila imam kita kelupaan sujud sahwi dan dia salam, kemudian sesaat setelahnya pengen sujud sahwi lagi, maka dia boleh sujud sahwi dan makmum wajib untuk ikut sujud sahwi. Setelah sujud sahwi mereka mesti salam kembali. Kenapa? Karena kembali sujud sahwi berarti kembali dalam solat, dan dia harus membukanya dengan salam kembali. Maka bagi imam yang tahu hukum sujud sahwi seperti itu, dianjurkan untuk tidak sujud sahwi setelah salam. Kenapa? Karena khawatir nanti makmum kita tidak mau mengikuti, akhirnya batal solat makmum gara-gara kita sujud sahwi. Nah, insyaallah. Alhamdulillah, cukup insyaallah.